Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kehidupan kembali setelah kematian singkat, membangunkan kita dari istirahat malam kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita masuk di ayat 135 dan 136 dari surat Al-Baqarah. Barangkali nanti tidak terlalu panjang, saya ingin ke Porong. Di sana nanti ada teman-teman dari BKME mengumpul. Saya ingin mendengar dan saya ingin membuat suasana terkait dengan hasil pasca musda itu lebih terang, sehingga tidak perlu saya jawab lewat WA satu persatu gitu ya. Saya hadapi saja nanti bagaimana sesungguhnya teman-teman yang ada di bawah itu punya pikiran-pikiran. Kalau ada yang tidak sesuai ya nanti kita coba luruskan. Kalau ada yang sesuai ya kita nanti akan ikuti. Saya kira begitu. Saya baca dulu ayatnya 135, 136 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. Wa qalu kunu hudan aw nasara, dan mereka berkata, siapa mereka ini? Kata Ibnu Abbas
radhiyallahu an, dia menceritakan Abdullah bin Surya al-A'war berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataan Abdullah bin Surya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini orang Yahudi. Wahai Muhammad, mal huda illa ma nahnu alaih. Fattabi'na ya Muhammad tahtadi. Muhammad, petunjuk itu ada di kita. Petunjuk, huda, hidayah itu ada di kita. Ada di, maaf, kok kita, kami. Ada pada kami. Kami siapa? Orang Yahudi. Ya. Oleh karena itu Muhammad, fattabi'na, ikutilah kami. Tadi kamu pasti akan mendapatkan petunjuk. Wa qalatin nasara mithla dzalik. Orang Nasrani kalau ketemu Nabi Muhammad SAW juga ngomongnya begitu. Inilah yang disebut sekarang dengan klaim kebenaran, ya. Klaim kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan Muhammad, "bal millata Ibrahim hanifa." Tidak demikian. Kami tidak mau ikut dakwah kalian orang Yahudi, orang Nasrani. Tapi kami mengikuti millata Ibrahim hanifa, yaitu agamanya Nabi Ibrahim yang mustaqiman. Hanifan ay mustaqiman. Jadi hanif itu artinya adalah mustaqim, salah satunya di sini yang paling sering dipakai. Agama Nabi Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin. Lurus itu bagaimana? Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan sederhana. Nanti sebelum arti kata hanif itu apa, ada beberapa. Yang pertama yang muncul sudah adalah mustaqim, lurus. Tapi dari terjemahan singkat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa benar itu harus ada standarnya. Benar itu harus ada standar dan ukurannya. Bukan atas dasar labelnya. Ayo sampean beli madu murni, madu asli. Apa indikatornya? Apa standarnya? Apa alat ukurnya? Wah, label itu tulisannya asli. Ya. Apakah itu? Bukan. Oh, mereknya. Oh, kalau merek ini asli. Apakah mereknya? Bukan. Tapi isinya itu bisa diuji dengan benar. Bukan hanya madu, sampean beli apa lagi? Ibu-ibu itu biasanya kosmetik. Wah, kosmetik lah mahal-mahal. Karena mahal, buatlah label yang sama dengan isi yang berbeda. Apalagi sama beli apa? Bapak-bapak beli oli, nah, gitu kan? Oh, yang bagus ini. Sampean kalau tahu ada satu merek oli yang bagus, nanti akan tahu bahwa itu ternyata tidak benar.
Jadi yang ketika sudah terjadi saling klaim, maka yang dilihat bukan labelnya lagi, harus dilihat pada isinya. Isinya yang penting apa? Yang pertama adalah hanif, agama itu lurus saja. Ya, agama itu bukan menuruti keinginan masyarakat, tapi masyarakat itulah yang harus mengikuti agama. Kadang-kadang itu benar dan salah itu kalau kemudian diukur dengan namanya common sense. Kebenaran itu mengikuti perasaan orang banyak. Kalau mengikuti perasaan orang banyak, mohon maaf, ya, benar menurut mereka yang terbiasa melakukan tindakan curang, ya itulah jadi kebenaran. Di negeri kita ini pemilu, coba mana yang pemilu yang benar? Ya yang begini ini, ya, amplop-amplop bertebaran. Kita menganggapnya sebagai benar. Kenapa? Yes, biasanya ngono iku. Jadi benar itu nggak bisa begitu. Benar itu harus ada ukurannya. Begitu loh. Itu yang pertama. Ukurannya itu hanif, mustaqim, lurus. Nanti ada yang mengartikan hanif itu adalah mukhlis, yang jernih, yang ikhlas. Yang benar itu yang begitu. Oleh karena itu di ayat 170 nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah oleh kalian apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Apa itu? Al-Quran. Jika dikatakan kepada orang-orang, ikutilah apa yang sudah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, ikutilah oleh kalian Al-Quran. Orang menjawab, bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Sudahlah, kami hanya mengikuti apa yang ada di masyarakat kami, apa yang ada dalam lingkungan kami, apa yang kami peroleh dari orang tua kami. Cukup kebiasaan kami begini, itulah yang kami ikuti. Ya, begitu. Jadi kebenaran itu ukurannya bukan pendapat orang banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 71 mengatakan, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum. Seandainya, kalaulah kebenaran itu mengikuti keinginan banyak orang. Jadi benar itu kalau diikutkan kepada keinginan banyak orang, la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin, pasti
langit bumi akan runtuh, langit bumi pasti akan rusak, langit bumi wa man fihinna, dan siapapun yang ada di dalamnya pasti akan rusak. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun, padahal sudah kami bawakan kepada mereka peringatan tapi mereka tidak mau menerima, berpaling mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Kebenaran itu ada ukurannya, ada standarnya, bukan berdasarkan labelnya. Maka meskipun misalnya kita ini ada di Persyarikatan Muhammadiyah, jangan sampai membuat labelisasi yang salah gitu ya. Kalau orang lain jangan ya kita ingatkan saja, tapi tidak perlu sibuk dengan orang lain. Ya. Jangan sampai muncul ya melbu Muhammadiyah mesti swarga, itu bahaya itu ya. Nanti oleh NBM itu nomor baku Muhammadiyah. Mari kono hidupnya semaunya kan gitu ya. Bahwa kita perjuangkan dakwah melalui Persyarikatan Muhammadiyah ini karena kita tahu bahwa perjuangan ini sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar dan tidaknya itu adalah ukurannya apa? Diambil dari nama itu Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad SAW. Selama kita itu mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah ya sudah sesuailah perjuangan kita itu. Ya. Tapi bukan pada labelnya. Saya kira kita bisa melihat kok di dalam persyarikatan ini tetap ada orang-orang yang kemudian melakukan tindakan justru berlawanan, bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ini tentang pilihan kalimat itu. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi, ikutlah Yahudi, kamu pasti mendapatkan petunjuk. Ikutlah Nasrani. Nah, maka Allah menjawab, ya itu tadi. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Ikuti kebenaran yang lurus yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua, terutama adalah wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu tidak menyekutukan Allah, bukanlah termasuk orang musyrik. Ini menjadi penting bahwa yang mengganggu amal kita itu, yang ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ditakutkan oleh Allah ya, yang dikhawatirkan kita itu mengenainya atau menimpa kita. Oleh karena itu dijadikanlah oleh Allah itu peringatan bagi kita. Itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah terjadi di banyak kelompok, di banyak pemikiran, di banyak praktek masyarakat. Semua buah Islam mesti swarga misalnya, tapi yang menyekutukan Allah tidak selesai ya. Karena itu ketika bicara Islam, syahadat itu penting dan itu syarat masuk Islam. Tapi kemudian praktek Islam itulah yang harusnya menjadi
fokus yang harus dikerjakan berikutnya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Allah sungguh tidak akan mengampuni dosa manakala dia disekutukan, dosa syirik, dan Allah masih mau mengampuni dosa selain syirik. Itu yang kedua. Jadi Allah Subhanahu wa taala menekankan supaya kita mengikuti isi dari bagaimana Nabi Ibrahim menjalankan agama, yaitu Hanif. Yang kedua adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna Hanif yang pertama tadi adalah mustaqiman. Wa qala Khasif an Mujahid, kata Mujahid, Hanifan itu mukhlisan, ikhlas. Ya. Ada yang mengartikan riwayat Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas, Nabi Ibrahim itu hanifan ay hajjan, yaitu berhaji. Ikutilah Nabi Ibrahim yang berhaji. Yang lain mengatakan bahwa hanif ay alladzi yastaqbilul baita bi salatihi, yaitu orang yang salatnya menghadap Baitullah. Itu beberapa makna hanif. Kemudian ada lagi yang berpendapat al-hanifiyatu syahadatun alla ilaha illallah, yadkhulu fiha tahrimul ummahati wal banati wal khalati wal ammati wa ma harramallahu azza wa jalla wal khitan. Kata Ibnu Katsir, termasuk dalam makna hanif itu adalah bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah. Karena bersyahadat demikian maka masuk pula di dalamnya menghindari seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanif itu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ayat 135. Ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakan lagi wahai Muhammad kepada mereka, yang kami imani itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kami imani itu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Apa itu? Al-Qur'an. Ajaran Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itulah yang kami ikuti, itulah yang kami yakini. Karena ajaran itu adalah ajaran yang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, anak keturunannya Ismail, Ishak, Yakub, juga Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lain yang sama semua. Karena pesan Allah kepada para nabi itu sama. Misi yang dititipkan oleh Allah kepada para nabi itu sama. Surah An-Nahl ayat 36 Allah menyatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar sudah kami utus
pada setiap umat. Ada yang tanya, bagaimana Ustaz kalau ada satu wilayah yang tidak ada di situ diutus Nabi? Enggak ada, enggak mungkin. Karena Allah sudah memastikan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami sudah utus pada setiap umat seorang rasul yang misinya adalah agar semua mau beribadah kepada Allah. Semua adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi taghut. Menjauhi taghut itu adalah semua perbuatan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan misi semua rasul dan nabi itu sama. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, sampaikan wa nahnu lahu muslimun, kami adalah orang yang muslim berserah diri, Islam muslim berserah diri. Ayat ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Katakan Muhammad, mari kalian orang Yahudi, orang Nasrani, mari bersepakat untuk menyatakan satu hal yang sama antara kami dan kalian. Apa yang sama antara orang Yahudi, Nasrani dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alla na'budu illallah. Jangan sampai beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Jangan sampai menyekutukan Allah. Jangan jadikan sesama manusia di antara kita sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau di Indonesia, para ulama dulu ketika terjadi kesulitan untuk menentukan bagaimana dasar negara ini, maka rumusan yang kemudian diterima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu prinsipnya sama. Semua agama, nanti kalau di dalam diskusi, dalam pembahasan tentang bagaimana sesungguhnya Tuhan itu, semua sama. Tuhan yang Maha Esa itu ya Maha Esa. Enggak kemudian Tuhan itu banyak. Enggak ada itu. Secara fitrah naluri manusia itu hanya mengakui satu Tuhan. Secara naluriah. Ya. Manusia itu mengakui hanya satu Tuhan. Praktek kebiasaanlah yang membuat kita itu akhirnya punya banyak Tuhan. Prakteknya. Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Urusan utang piutang pun talah kula niku njaluk tulung sampean wis gak iso urip maneh nek ngene iki ceritane. Sinten pangerane? Niku sing duwe dhuwit. Begitu. Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nek pas loro golek dokter. Bukan enggak boleh berobat, tapi cara dan sikap orang dalam menempatkan seorang dokter. Ayolah dok, ojo prei iki nyawane wong tuaku iki ya apa nih. Dokter kate prei ya wayahe cuti. Jadi dokter itu yang sekarang itu yang dokter jaga yang ada. Misalnya, ojo dokter jaga dok sampean misalnya. Ini praktek antara pernyataan di mulut, keyakinan dalam hati, dan prakteknya itu bisa jadi tidak sama. Itulah bahayanya syirik itu. Gimana?
Secara umum kita diperintahkan oleh Allah saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong, tidak ada masalah. Berhubungan tidak ada masalah, bantu membantu tidak ada masalah. Tapi ada sebagian orang menggantungkan hidupnya ya pada orang tertentu, profesi tertentu, lembaga tertentu, menggantungkan. Padahal ayat yang dibaca adalah qul huwallahu ahad Allahus samad. Allahus samad, tapi ternyata bukan, yang lain yang menjadi gantungan hidup. Apalagi anak muda yang sedang kasmaran, hidupku ada di tanganmu, ya piye tusan. Kalau sebagai ungkapan seni, ungkapan ekspresi untuk tidak ada masalah. Tapi kalau itu menunjukkan totalitasnya, masalah itu. Ya, yang begitu-begitu itu. Ya, kadang-kadang kan sulit membedakan ini sekedar ekspresi syair dengan inilah yang sesungguhnya dalam hati, itu bahaya, gitu ya. Itu tentang ayat ini. Nahnu lahu muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Agar apa? Agar orang-orang beriman itu praktek yakin kepada Allah itu adalah menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau diminta yakin kepada Allah mau. Tapi kalau diminta mengikuti apa yang ada di dalam ajarannya Rasulullah SAW, milih-milih. Padahal syahadatnya dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang pertama itu adalah syahadat, adalah deklarasi keyakinan. Yang kedua itu syahadatnya adalah deklarasi praktek. Beriman kepada Allah itu bagaimana? Beriman kepada Allah itu mengikuti Rasulullah SAW. Jangan dipisah. Terus pokoknya awak dhewe yakin, sholat gak sholat apa urusanmu. Nggak iso gitu. Bukti iman itu adalah mengikuti Rasulullah SAW, bukan mengikuti yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam surat An-Nisa 150-151 nih ayat terakhir kita baca ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Mereka itu maunya mereka itu mereka pisah antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Pokoknya yakin lah, ojo dibahas maneh. Masalah itu tadi, masalah mengikuti Rasul, masalah mengikuti tuntunannya dan tidak, itu gak penting. Iman itu dalam hati, pokoknya yakin Gusti Allah, sing liyane ojo diurusi. Mereka ingin memisahkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka mengatakan nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Mosok kabeh dipercayai, wis sebagian percayalah, sebagian enggak. Mereka pingin cari celah di antara perintah-perintah Allah. Mereka itulah orang-orang yang
kafir sesungguhnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi kadang-kadang ini terkait dengan praktek kehidupan sehari-hari. Ya, kalau teorinya saya kira tidak ada masalah. Bahkan saya sering mengatakan sekali lagi, teorinya bangsa Indonesia itu mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Prakteknya itu, bagaimana ketuhanan yang Maha Esa itu? Prakteknya beda. Nah, gitu. Makanya kita itu sering kan membelah antara siapa yang ya luar dalamnya sama dengan siapa yang luar dan dalamnya berbeda. Nah, gitu. Dan itu harus ada ukuran standarnya. Coba dalam kehidupan berbangsa bernegara, aku Pancasila, kan? Betul, tidak ada masalah. Cuma prakteknya piye itu. Ternyata prakteknya hanya untuk membenarkan satu kelompok, sementara yang lain dianggap salah. Harus ada tuh kriterianya apa dulu baru. Kan gitu. Nah itu. Kadang-kadang antara yang ngaku begitu dengan yang tidak pernah disyuting, tidak pernah diambil pernyataannya, itu lebih Pancasila yang tidak pernah diambil pernyataannya. Gitu. Nah, karena itu dua hal itu harus diketemukan antara pernyataan dengan prakteknya. Saya kira demikian. Kita sambung di waktu yang akan lain. Mudah-mudahan ini menggugah kesadaran kita supaya kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu membawa kita bisa mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.